saat ini kami dikumpulkan satu dengan yang lain sebagai persekutuan jemaat Tuhan merayakan hari Minggu Karunia dan melandasi persekutuan kami ada firman yang hendak kami buka, kami baca dan kami renungkan. Latih kami dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan setiap kami beri hikmat dan pengetahuan. Bila kami dilayakkan di dalam mendalami kebenaran firman, kami menjadikan sebagai dasar dalam persekutuan kami. Jadi kami menjadikan sebagai pedoman jalan kehidupan kami di tengah-tengah dunia. Markus pasal 4, 26 sampai 34. Jadi dasar dalam pariwisata hati. Injil Markus pasal 4, 26 sampai ayat 30. Akan bacakan kita sekalian firman Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tertidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana menjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabet bahwa musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila dia ditaburkan, dia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung udara dapat bersarang dalam daunnya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, yang memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Tanpa perumpamaan yang tidak berkata-kata kepada mereka, tapi kepada murid-muridnya yang mengerniakan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Jadi tema perhimpunan firman Tuhan adalah pada saat pribadi yang bertumbuh. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, setiap makhluk hidup pasti mengalami yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan itu dimulai dari benih yang hidup. Perumpamaan benih dan pertumbuhannya diceritakan oleh penulis Injil Markus sebagai bagian dari pengajaran Yesus kepada orang-orang saat itu untuk menjelaskan tentang makna kerajaan Allah. Dari benih yang kecil tetapi memberi dampak dan manfaat yang sangat besar, inilah yang Tuhan Yesus ingin jelaskan kepada murid-muridnya, agar para murid bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi menjadi pelaku dan tetap menghidupi firman, dan mereka menjadi pribadi yang bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Dalam ayat 26 sampai ayat 29, bacaan kita menjelaskan narasi tentang kerajaan Allah dari perumpamaan penabur benih. Pada bagian ini Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana proses benih itu bertumbuh, lalu dimulai dari penabur yang menaburkan benih bertumbuh dan mengeluarkan tunas lalu makin tinggi. Pertumbuhan benih itu tidak diketahui oleh penabur, tetapi dari kuasa pemeliharaan Allah, sehingga mengeluarkan tangkai lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isi
dan buah siap untuk dipanen pada musim menuai. Inilah proses pertumbuhan, bukan hanya sekedar tugas penabur, tapi ada keterlibatan kuasa Allah yang memberi pertumbuhan. Lalu ayat 30 sampai 34 makna narasi tentang kerajaan Allah dari perumpamaan biji sesawi. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Namun ketika ditaburkan akan tumbuh menjadi lebih besar daripada segala jenis sayuran yang lain, mengeluarkan cabang-cabang yang besar, hingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungan. Dari perumpamaan ini kita dapat belajar bahwa Allah menyatakan hal terkecil seperti biji sesawi, namun dapat bertumbuh dan menjadi tanaman yang besar, memberi manfaat yang sangat besar. Bagian ini ingin menjelaskan tentang kehadiran Tuhan yang bagi dunia tidak terpandang, karena harapan orang Yahudi pada saat itu, orang Yahudi sebenarnya mengharapkan kehadiran Mesias dari kalangan terpandang, bukan Mesias dari anak seorang tukang kayu. Buah kerajaan Allah harus berdampak. Demikian pula kehadiran Yesus sangat memberi dampak bagi keselamatan manusia. Jadi Allah mengharapkan buah dari kerajaan itu terjadi dalam pelayanan gereja, dalam aspek kesehatan, pendidikan, kepedulian sosial, dan rohani. Itu dimulai dari setiap keluarga jemaat. Bapak Ibu Saudara, dari tema firman Tuhan saat ini, itu pribadi yang bertumbuh, mengajak kita untuk melihat dua pelajaran penting. Yang pertama, pertumbuhan datangnya dari Allah. Dari perumpamaan ini ada tiga hal penting yang dijelaskan, yaitu ada penabur, ada benih, dan proses pertumbuhan benih. Sang penabur dapat ditafsirkan sebagai Allah, Yesus, dan para murid yang mewartakan kabar baik kepada setiap orang. Benih itu adalah firman Tuhan yang menuntun manusia kepada kebenaran dan keselamatan. Lalu pertanyaannya, bagaimana benih itu bertumbuh? Tidak seorang pun mengetahui, seperti yang ditulis dalam ayat 27 dan 28. Penabur tertidur memberi gambaran bahwa proses pertumbuhan adalah dari Tuhan, sehingga kita menjadi sadar bahwa kita tidak boleh berbangga diri dari apa yang kita kerjakan. Dan biji yang ditabur adalah biji pilihan kualitas yang menjadi pribadi yang bertumbuh. Pelajaran yang kedua, pertumbuhan dimulai dari benih yang terkecil. Perumpamaan tentang biji sesawi menggambarkan tentang kerajaan Allah. Pada mulanya kerajaan Allah diberitakan oleh Yesus. Yesus adalah seorang anak tukang kayu. Sejak waktu itu Yesus mulai berkhotbah dan mengatakan pada orang-orang banyak bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Ia membawa pengaruh yang sangat kuat terhadap para murid dan dunia luas. Para murid diutus untuk mewartakan keselamatan dan menjadikan semua bangsa menjadi pengikut Kristus. Mereka membawa pesan atau kabar sukacita dengan bimbingan Roh Kudus. Gambaran burung-burung yang bersarang dalam naungannya adalah sikap kita yang terbuka pada semua orang. Bahwa berita keselamatan harus disampaikan. Firman itu akan bekerja, tidak menjadi sia-sia, tapi akan bertumbuh dalam setiap pribadi yang mau menerimanya. Mari kita mengenal biji sesawi ada berukuran 1 mm, tetapi ketika ditaburkan akan tumbuh menjadi besar, tingginya bisa mencapai 3 meter. Maka akhirnya jika Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang biji sesawi, Dia memberi gambaran pertumbuhan yang luar biasa untuk menjelaskan rahasia kerajaan.
Biji sawi yang memberi banyak manfaat untuk kesehatan, mengandung banyak vitamin, protein, dan lain sebagainya. Tentu akan membuat kita menjadi kuat. Nah, itu pesan yang hendak disampaikan dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang perumpamaan ini adalah bertumbuh merupakan hal yang penting bagi setiap orang. Mulai dari benih yang kecil menjadi sebuah pohon yang besar yang memberi perlindungan, memberi rasa damai, dan juga memberi dampak yang positif bagi setiap orang dimanapun di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari Jumat kemarin tanggal 7 kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja Mamasa yang ke-77. Karena itu, dalam refleksi penghayatan hari ulang tahun, warga GTM harus menjadi gereja yang bertumbuh dan tetap utuh dan tangguh dalam menghadapi tantangan sama. Gereja Toraja Mamasa adalah milik Kristus. Karena itu harus terus menjadi tubuh yang utuh. Tentu Bapak Ibu Saudara, ada banyak tantangan yang kita hadapi di sekitar kita yang kadang mengancam keutuhan GTM. Tapi kita percaya jika kita bersatu dalam Tuhan, semua tantangan tidak akan mampu merusak keutuhan kita. Gereja Toraja Mamasa berdiri karena kuasa Roh Kudus telah mengutus para berita Injil, lembaga-lembaga sending, orang-orang Belanda datang ke Mamasa. Pada 1912, 1913, lembaga sending dari Belanda datang ke Mamasa. Di situ Injil masuk di Mamasa. Itu banyak orang kafir waktu itu yang dibaptis. Jadikan gereja pertama, gereja Kawalian. Sampai sekarang Roh Kudus memakai kita untuk meneruskan karya Tuhan melalui gereja. Kadang-kala kita tergoda dengan kekecewaan, kita tergoda dengan kemarahan dan kebanggaan diri kita yang berlebihan, sehingga Roh Kudus kehilangan ruang dalam persekutuan. Kadang-kala kita tergoda dengan kepintaran, kekayaan, dan banyaknya masa kita yang membuat Roh Kudus kehilangan ruang dalam hidup. Akibatnya, kita sebagai gereja kehilangan keutuhan. Gereja Toraja Mamasa bisa utuh jika warganya tidak saling membedakan, walaupun kita berbeda. Kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini beragam. Kita berbeda bahasa, jenis kelamin, usia, pekerjaan, pandangan, tradisi, bahkan cara hidup. Semua peribadahan itu akan mengajak kita, perbedaan itu akan mengajak kita menjadikan Yesus sebagai teladan. Apapun perbedaan dalam jemaat, kalau kita semua berupaya hidup menurut kehendak Allah, maka itu akan membuat kita menjadi gereja yang utuh sebagai tubuh. Sebagai tubuh kita tidak perlu seragam, karena ada yang berbentuk dan berfungsi sebagai kaki, sebagai tangan, sebagai mata, telinga, hidung, mulut, dan lain sebagainya. Tetapi jika semua itu ada dalam arah Yesus sebagai kepala, maka kita akan tetap. Semoga kita menjadi gereja yang terus bertumbuh, gereja yang utuh, menjadi pribadi jemaat, bertumbuh dalam pengenalan pada Yesus. Roh Kudus menolong kita mendalami firman-Nya. Selamat hari Minggu. Selamat untuk kembali menjalani tugas pelayanan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.
kita secara rektorial. Apakah kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi? Aku percaya. Apakah kita percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita? Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Apakah kita percaya kepada Roh Kudus? Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Aku percaya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan yang boleh tercipta kami berkumpul bersama sudah jemaat Tuhan. Manusia serahkan mari dan tempat seperti yang berantai. Banyak aturan Tuhan dalam persekutuan kami. Yang persekutuan ini menjadi persekutuan yang berkenan kita datang. Kalau di surga kami datang kepadamu saat ini, biarlah terus mendoakan kami jemaat Tuhan saat ini, jemaat Tuhan di sini dengan dalam kelanjutan pembangunan di gereja. Mari Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan kami memberkati hamba-hamba panitia, majelis gereja bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Berikan kami kerjasama yang baik, sehingga kami boleh berjalan bersama melanjutkan pembangunan ini, dan mencukupkan segala kebutuhan keperluan hidup kami. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu. Kami bersyukur karena berkat Tuhan, orang hamba yang boleh terima di jemaat Tuhan di sini menjadi pelayan. Kau terus akan memberkati kehidupan hamba-Mu, memberikan tanggung jawab yang baik, pelayanan yang baik, dan seluruh kehidupan yang diserahkan hanya kepada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan, kemampuan hikmat dari Tuhan akan dialami dalam tugas pelayanan itu. Semuanya asal, semuanya dibaktikan kemuliaan Kamu. Kami berdoa kehidupan jemaat-Mu yang dalam tugas pekerjaan dan kesibukan mereka, baik ke rumah, maupun kantor, sekolah, rumah sakit, atau di tempat-tempat yang lain di mana Tuhan menempatkan. Mari Tuhan kuatkan jemaat-Mu, berikan kemampuan, berikan kesehatan, jauhkan segala keburukan dan sakit penyakit. Seluruh sidang jemaat Tuhan akan senantiasa berkati dalam tugas pekerjaan. Kami percaya setiap usaha pekerjaan yang telah dilakukan oleh jemaat menjadi saluran berkat mereka nikmat dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu, hamba Tuhan majelis gereja dalam jemaat di sini, memberkati dengan menolong, sehingga mereka menjawab yang baik, mengarahkan jemaat Tuhan di jalan yang hamba-hambamu dalam bidang pemerintahan, bagi pemerintah kampus di sini, kami berkati dengan kuatkan, sehingga mampu mengarahkan warga masyarakat.
kesan dan pesan terkait dengan perpisahan garis perjanjian. Yang pertama, mungkin kesan kepada jemaat. Tidak ada kata yang kami mau sampaikan kepada jemaat Tuhan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala dukungan pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. 1 tahun perjalanan cuma boleh berjalan dengan baik karena kebersamaan jemaat. Dalam persekutuan tentu ada kerikil-kerikil yang dilewati, tetapi kita bersyukur hari ini sudah 1 tahun perjalanan itu boleh kita lewati bersama dengan garis dengan tidak kurang sesuatu, karena pertama anugerah Tuhan yang luar biasa, kemudian yang kedua sekali lagi karena kebersamaan. Tadi khotbah Pak Garis panjang lebar tentang biji yang kecil bisa bertumbuh dengan baik dan menjadi besar, itu seiring dengan berjalannya waktu dan anugerah berkat Tuhan. Saya sampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa demikian juga dengan Emmanuel Kampung Harapan Maju. Pertama berdiri 12 kakak, sekarang lebih 20. Tepuk tangan dulu. Semua terjadi karena anugerah Tuhan. Dan kita percaya bahwa dalam perjalanan ini tahun demi tahun akan semakin bertambah jemaat Tuhan di sini karena berkat Tuhan. Satu yang kita mau selalu minta kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus itu selalu mengawal perjalanan kehidupan kita. Karena kalau kita lawan dengan keangkuhan, keegoan kita, maka tidak akan bisa berkembang. Hanya penyerahan diri kepada Tuhan secara total, maka pertumbuhan jemaat akan berkembang. Amin. Kemudian singkat cerita, kesan dan pesan saya sampaikan kepada Bapak Garis. Atas nama BPMJ dan jemaat Tuhan, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kasih Christian Derek kurang lebih 1 tahun di sini. Tentu banyak kekurangan dari jemaat, dari majelis. Kami adalah manusia lemah, terbatas. Ditambah lagi pengalaman masih kurang tentang organisasi di GCM. Oleh sebab itu, sekali lagi dalam pelayanan Pak Garis menjumpai jemaat dan majelis di sini pasti banyak kekurangan. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini kami mohon apa yang menjadi kekurangan biarlah Tuhan yang berkenan memberkati sehingga berkenan di pelayanan Bapak, dan seterusnya kami doakan dari jemaat bersama BPMJ di sini. Kami berdoa mudah-mudahan cepat menjadi pendeta. Itu doa kami. Semoga kedepannya pelayanannya lebih baik. Terus terang selama di sini kami atas nama BPMJ mengacungkan jempol tentang pelayanan Bapak. Tidak mengenal lelah, hujan panas, diterobos sampai di berantai selama 1 tahun. Itu karunia Tuhan yang luar biasa. Beliau tetap sehat-sehat dan tidak pernah alpa 1 kali selama 1 tahun di berantai. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Garis atas pengabdiannya. Mudah-mudahan akan terus berlanjut dan doa jemaat semoga kita berjaya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan atas perhatian seluruh sidang jemaat. Aku mengucapkan terima kasih kepada Yesus memberkati. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Salam hormat kepada kita dan seluruh hamba Tuhan. Salam hormat kepada Tuhan dan kekuatan dalam jemaat, jadi dokter jemaat. Salam hormat Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
hormat para seluruh teman-teman yang harapan mati dan atas program yang berlibat. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kehadiran Tuhan karena bimbingan kita dilayakkan untuk mengikuti ibadah hari ini saat ini merayakan hari Tuhan. Khususnya kita bersyukur karena berkatnya sehingga kurang lebih 1 tahun kita boleh berjalan bersama dalam tugas pelayanan kita. Biasanya kalau berpisah banyak orang sadar. Biasanya banyak yang ditinggalkan apalagi juga. Tadi disampaikan di dalam warta sebenarnya sekarang kita akan praktekkan dengan penyambutan Vikaris yang baru. Karena satu dan hal Bapak Vikaris Abrian tidak sempat hadir. Tapi tidak masalah juga sekarang kita penyambutan. Hari yang baru diterima itu Vikaris baru sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertama saya menyampaikan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh jemaat yang boleh menerima kehadiran saya di sini selama kurang lebih 1 tahun dalam tugas pelayanan vikariat. Karena begitu banyak hal yang sudah diberikan. Dari 3 orang vikaris yang datang di Manila Harapan Maju, saya vikaris yang paling memusikkan di jemaat. Jemaat pusing, jadi vikaris mau apa? Tidak pernah bicara, tidak pernah senyum, tidak pernah ketawa. Jemaat pusing dengan itu saya mengakui. Juga terima kasih kepada BPMJ dan seluruh hamba-hamba Tuhan di gereja yang telah menerima dan melibatkan dalam pelayanan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Ibu Saudara bisa menginjakkan kaki dari mata. Jujur. Waktu penempatan SK penempatan sudah ada SK penempatan dari sini. Hampir saya tidak di sini. Karena ada salah pahaman dari klasis BPMJ dan BPMJ. Selama berada dalam jemaat ada begitu banyak pelajaran yang saya dapat di sini. Saya pertama juga belajar menjadi pelayan, saya belajar menjaga kebersamaan, hidup saling menghargai, saling berbagi satu dengan yang lain. Dan juga Bapak Ibu Saudara, jemaat di sinilah yang mengajarkan saya berbagai macam hal. Saya diajarkan bagaimana rasanya menjadi pelayan, dilibatkan di dalam pelayanan, bagaimana rasanya, saya diajar bagaimana rasanya menjadi seorang ibu rumah tangga masih sendiri. Diajarkan bagaimana rasanya menjadi petani, teduh, bantu orang. Diajarkan juga bagaimana menjadi petugas kebersihan, jadi poster. Di sini saya belajar semua. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, dalam 1 tahun perjalanan waktu, barusan kali ini saya lancar di gereja. 1 tahun. Bukan hanya sekedar lancar, tapi sekarang ini sudah menjadi pelayan. Kampung itu dalam 1 tahunnya pasti ada saya di gereja. Selama saya di sini, begitu kan saya lancar dari sana saya di gereja selama 1 tahun. Waktu masih kuliah dulu, itu kalau masih ada dalam 1 bulan saya ke gereja. Di sini baru saya tahu bahasa sebenarnya. Memang Bapak Ibu Saudara di tempat ini seperti yang sampaikan pada Tuhan tadi ada banyak kedikil dalamnya. Tapi ngaku tempat ini menantang tapi banyak pelajaran ya. Selama saya di sini ada begitu banyak pelajaran yang saya dapat dari jemaat. Ada begitu banyak kebersamaan yang kita belajar bersama. Dan semua itu karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Jujur selama di sini, satu hal yang paling saya tidak suka karena di sini banyak nyamuk. Maksud, ternyata di lantai karena jarang-jarang di sana. Kayaknya di rumahnya Pak David itu banyak-banyak nyamuknya. Kalau masih lama-lama saya di sini bisa-bisa tinggal kulit sama tukang yang dibawa ke Sulawesi. Darah sudah tidak ada. Karena itu melalui kesempatan ini, para seluruh sidang jemaat Tuhan, Bapak-Bapak Tuhan dan gereja, terima kasih yang sebesar-besarnya telah menerima kehadiran di sini. Saya memberikan bantuan, menerima segala kekurangan dan berbagai macam hal yang telah diberikan oleh jemaat. Saya tidak mampu secara pribadi mengurus beban jemaat,
biarlah Tuhan kami yang balas dalam kita kepada kehidupan. Juga sampaikan salam dan terima kasih kepada penderita kami di sini yang telah banyak membantu kita, banyak membantu hamba Tuhan. Jadi jemaat kita dalam masa-masa pembangunan. Walaupun saya datang di sini melayani gereja, tapi kita harus paham kita berada dalam wilayah kampung. Biasanya kalau kita masuk ke kampungnya orang, masih banyak diurus, kalau bisa. Tapi puji Tuhan selama di sini, itu kita diterima dengan baik tanpa kita melakukan apa yang menyulitkan. Kita dilibatkan dalam berbagai kegiatan, pada kegiatan di sini. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah kampung di sini. Waktu pertama saya datang, saya di rumahnya Pak RT, saya baca tulisan di sana, kamu wajib lapor. Saya pikir-pikir masih saya melapor. Pak RT sudah tahu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, harapan ke depan, mari tetap bersama membangun persekutuan ini. 3 kunci membangun persekutuan itu. Kunci membangun persekutuan itu ada 3. Pertama, keimanan dan ini. 2, saling menghargai dan sabar. Walaupun kita punya iman, kita saling menghargai, tapi kalau tidak sabar, tidak akan bisa. Bangun ini persekutuan di arah yang lebih baik. Sisir semua wilayah Kalimantan. Di mana ada orang, di mana ada tempat untuk membuka peluang GTM, masukkan. Kalau perlu, saudara-saudara kita yang kaum muslim di sana izin mereka masuk GTM. Kalau ada yang terang, ke sana sekarang. Saat saya lanjutkan pembangunan gereja ini, saya akan tahun ini selesai. Saya masih ingat pesan dari ketua kelas waktu pendekatan. Tahun 2025 gereja ini harus ditabiskan. Mudah-mudahan itu. Jadi karena itu saya akan menunggu jemaat itu di grup membahas masalah pentabisan, bukan membahas masalah perpisahan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir saya ingin memberikan pesan pada seluruh jemaat dan juga Bapak Tuhan. Yang pertama seperti yang saya sampaikan di majelis, usahakan dalam setiap tahunnya ada sidang majelis. Karena ini menjadi dasar kita menentukan program pelayanan. Salah satu agenda yang harus diselesaikan dalam jemaat adalah persoalan nama jemaat. Selama di sini, nama jemaat di sini masih sama-sama sebenarnya. Karena kita mengambil calon kebaktian Immanuel Harapan Maju, karena Immanuel Kampung Harapan Maju, karena Immanuel SP3, Immanuel Lampati, dan surat masuk tadi itu jemaat Lampati, yang dikenal di Sinode. Ini yang harus diselesaikan, pastikan, harus jelas nama jemaat. Kedua, sangat penting dalam jemaat untuk membuat jadwal pelayanan supaya terarah di pelayanan. Jadi dibuat jadwal kapan pendeta melayani, majelis, tugas dan sekolah. Saya sebenarnya agak kasihan dengan jemaat di sini, jarang-jarang dilayani pendeta. Padahal membutuhkan sekali. Selama di sini baru 1 kali kayak saya perjamuannya. Total. Ini yang harus kita perhatikan ke depan. Ada koordinasi di antara. Terakhir, selesaikan ini pastor. Ini belum selesai. Jendelanya masih ada, halaman masih ada, di dalam itu masih ada. Selesaikan karena kasihan orang yang mau datang. Jujur Bapak Ibu, saya di sini sudah beberapa kali kemasukan ular di sini, pastor. Jadi tidak bisa apa-apa karena saya bukan apa. Dan dari saya dukung, saya selesaikan juga sendiri. Tapi tidak sempat belajar ke kemarin Pak Ibu aja. Tidak boleh buat. Nanti Pak Ibu yang selesaikan. Sekali lagi terima kasih. Bersama kita selama 1 tahun. Memang kita ada kelemahan. Kesalahan yang saya lakukan bahwa perilaku tutur kata tidak akan bisa lepas saya mohon. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Semoga kita terus diberkati dalam kebersamaan, membangun persekutuan, dalam sebuah dinamika pelayanan kita dibuatkan. Jadi jemaat Tuhan di sini diberikan kemampuan untuk sesuai dengan
Saya berdoa mudah-mudahan tahun ini cabang kebaktian di Bandung Harapan Maju berubah menjadi baik. Amin. Dan mudah-mudahan tahun ini juga Bandung Harapan Maju punya pendeta sendiri. Saya itu harapan saya. Amin. Mudah-mudahan Pak Iwan Sardiansyah dan seluruh sini jadi diurat. Kalau persoalan pendeta memang pendeta bukan persoalan kemampuan, persoalan kemauan. Semua orang belum mampu berurusan itu. Tinggal kita mau atau tidak. Jadi kalau saya tidak akan saling mendoakan satu yang lain. Walaupun mungkin ini yang pertama sekaligus terakhir saya tidak akan sebagai mantan. Saya tidak ingat. Kadang-kadang ada beberapa dari dia bilang yang pernah merasakan Kalimantan akan kembali ke Kalimantan. Mudah-mudahan. Karena pengedepan kita saling mendoakan satu yang lain tanpa persekutuan, tanpa pelayanan. Terima kasih. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagiku. Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya.